Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani pemirsa TVRI di rumah dalam 1 jam ke depan di program kesayangan kita yaitu Berendo. Hari ini Kamis 21 September 2023, tentunya kita akan membahas sebuah tema yang dimana tema hari ini adalah seni alat musik tradisional. Dan untuk itu nantinya kita akan membahas bersama narasumber yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sambut, kita sudah kehadiran Dr. Bambang Parmadi. Halo Bapak. Halo, Alhamdulillah. Baik ya Pak ya kabarnya. Siap, Alhamdulillah. Dan juga kita sudah kehadiran Bapak Ajalon Tarmizi. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bapak. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai sebuah seni alat musik tradisional. Nah mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, alat musik tradisional ini seperti apa dan bagaimana nih sebenarnya Pak? Silakan Bapak. Ya, kita ketahui banyak sekali alat musik tradisional yang berkembang di suatu daerah atau wilayah setempat ya. Seperti kita di Provinsi Bengkulu ini ada beberapa kabupaten. Tentu saja untuk keragaman budaya daerah di samping kesenian yang berwujud tari, kita juga mengenal alat musik tradisional. Seperti kita Kota Madia Bengkulu ini ada serunai sebagai alat musik tradisionalnya. Dol yang biasanya disajikan dalam ritual upacara tabut tanggal 1 sampai 10 Muharram. Terus kalau di kabupaten lain seperti utara dia ada kelintang, ada gung, ada dep atau alat-alat musik perkusi. Sedangkan di selatan kita kenal adanya kesenian yang berbentuk tari-tarian. Ya. Nah keragaman itu tentunya ada keunikan dan sebuah ciri khas ya yang menjadikan sebuah spesifik kesenian yang tumbuh di daerah tersebut. Jadi memang setiap daerah juga punya ya semuanya daerah musik, tentu ya? saja punya alat musik ataupun kesenian tradisional. Benar sekali, sama halnya dengan Bengkulu juga kita punya beberapa alat musik dan tarian-tarian tentunya ya Pak ya. Tapi kalau mengenai alat musik sendiri nih, ini kan kita tradisional. Fungsinya sebenarnya apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan dari Dr. Bambang Parmadi. Oh, begini semuanya. Kalau kita berbicara alat musik secara keilmuan, dalam artian ini kan masuk kepada ilmu etnomusikologi gitu. Jadi seni tradisi itu memang adanya dalam masyarakat pendukungnya saja, karena mempunyai ciri khas tertentu. Nah, salah satunya adalah alat musik. Dan biasanya yang namanya alat musik tradisi itu adalah merupakan representasi dari apa yang ada dalam masyarakat pendukungnya, baik itu pada konteks sosiokultur, peranata sosial, tata cara, kebiasaan, sampai dengan ciri-ciri dari masyarakat pendukungnya sendiri. Itu bisa dilihat dari jenis kesenian tradisinya. Salah satunya alat musik tradisinya. Satu contoh barangkali alat musik tradisi masyarakat pesisir ini akan sangat berbeda dengan ciri alat musik masyarakat daratan atau pegunungan. Seperti apa tuh Pak? Nah, salah satu contoh kita kalau di daerah-daerah pesisir ini terkesan dan mempunyai karakter alat musik tradisi yang ada di masyarakat pesisir ini sifatnya lebih keras, lebih dinamis dan dia mempunyai power, dalam tanda kutip power ini kekuatan suara gitu dia. Namun kalau musik-musik yang ada di pegunungan dia mengikuti alamnya. Dia akan lebih lembut, lebih mendayu, misalnya seperti itu. Namun ini kan mempunyai ciri khas masing-masing. Karena kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwasanya apa sih fungsinya sebenarnya? Benar sekali. Karena
secara kontekstual, secara teori dalam artian fungsi-fungsi alat musik tradisional itu mengikuti fungsi dari masyarakatnya itu sendiri. Karena lahir dari masyarakat itu. Itulah makanya dia menjadi sebuah ciri yang ada hanya pada masyarakat pendukungnya. Jadi tidak ada istilahnya alat musik, contoh ya, alat musik dol ini di Bengkulu kan dalam tanda kutip identitasnya adalah musik dol, contoh alat musik tradisinya. Ini ada di tempat lain sama seperti ini. Ya, bisa saja kesamaan itu. Tetapi yang membedakan kalau dalam keilmuan ini adalah fungsi dengan kegunaannya. Jelas berbeda pada masyarakat pendukungnya, antara pendukung yang satu dengan yang lain, atau di Bengkulu dengan di mana tempat yang mungkin sama. Karena pada konteksnya begini, saya berbicara dol atau musik dol. Ada juga di Punjab Pakistan namanya dul, ya, yang juga dibuat sebagai musik ritual juga gitu. Sama musik ritual juga. Tetapi pada fungsinya ada kesamaan karena dia sama-sama sebagai musik ritual. Namun secara kegunaan pada konteks masyarakatnya berbeda. Kalau di kita musik dol ini adalah sebagian kecil, kalau menurut saya sebagian kecil pada ritual yang ada di sini sebagai musik ritual. Karena dari seluruh prosesi yang ada dalam prosesi tabut itu tidak dalam 10 hari itu dia muncul tabut, tidak ada season tertentu dalam prosesi itu. Itu kegunaannya. Sedangkan kalau di daerah kita lihat dul yang ada di Punjab Pakistan itu, kegunaan mereka itu hanya mengiringi dan mentransformasi ritual-ritual yang ada di situ untuk iringan tari. Sedangkan kita melihat dol di sini, kita lihat di ritual tabut tidak ada tari. Adanya sebuah koreo yang makanya saya sering mengatakan di tulisan-tulisan saya bahwasanya musik dol ini adalah sebuah musik yang koreo perkusif. Mengapa seperti itu? Ketika kita memainkan alat musik dol ini, kita akan otomatis terdorong untuk bergerak. Benar sekali. Secara otomatis itu. Nah, itu tidak responsif sekali gitu. Otomatis. Nah, berbeda mungkin di tempat-tempat lain yang notabene sama dalam tanda kutip kategorinya gendang besar gitu. Nah, ini yang membedakan. Dalam artian keciri khasan dari alat musik tradisi tersebut antara daerah tertentu dengan daerah yang lain. Makanya sering digarisbawahi jangan pernah menyamakan atau jangan pernah membenturkan istilah saya ini antara alat musik tradisi yang ada di daerah A dengan di daerah B, karena dia mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda pada masyarakat pendukungnya, yang pastinya dia mempunyai nilai keadiluhungan pada konteks masyarakatnya. Benar sekali. Itu intinya. Jadi setiap daerah tentunya punya fungsi yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda juga tentunya untuk menciptakan sebuah alat musik ini ya, betul. Dokter ya. Tapi tentunya nanti masih ada nih pembahasan lagi setelah ini, tentunya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Perendo.